Jejak di tanah rawa. Suara langkah kaki Raka terdengar pelan di antara gemerisik daun dan suara mesin motor di kejauhan. Pagi itu, matahari baru menembus celah pepohonan di Taman Honda Tebet, tempat ia sering bermain semasa kecil. Di tangannya, ia membawa buku catatan tua milik almarhum kakeknya, seorang mandor proyek era 1950-an yang dulu ikut membangun Tebet. Dulu di sini cuma rawa dan ilalang, nak, ujar Nenek Lasmi, matanya menatap ke arah kolam buatan yang kini ramai pengunjung. Airnya hitam, nyamuknya besar-besar, tapi orang-orang Betawi tetap bertahan karena tanahnya subur. Raka menatap peta tua di buku itu. Di sana tertulis nama lama, Tebet Barat, Tebet Timur, dan Manggarai Selatan. Catatan kakeknya menyebut kawasan ini dulu merupakan tanah resapan air dari Kali Ciliwung, sering tergenang setiap musim hujan. Namun di masa kolonial Belanda, daerah itu justru direncanakan sebagai pemukiman alternatif bagi warga pribumi yang tergusur dari pusat Batavia. Ia menelusuri catatan itu, dan seolah melihat bayangan masa lalu. Para pekerja pribumi menebang pohon bakau kecil, menimbun rawa dengan tanah merah dari Mampang, membuat jalan setapak dari batu kali. Di kejauhan, tampak rel kereta Manggarai yang baru dibuka tahun 1918, menghubungkan Tebet dengan Batavia dan Meester Cornelis, sekarang Jatinegara. Disitulah, kata kakeknya, denyut kehidupan Tebet bermula. Zaman Belanda, Tebet ini bukan siapa-siapa, lanjut Lasmi. Cuma tempat tinggal buruh dan kuli bangunan. Tapi dari sinilah nanti kota besar itu lahir. Raka merekam cerita itu dengan ponselnya. Ia sadar, sejarah Tebet bukan sekadar kisah pembangunan kota, tapi kisah manusia, perjuangan warga kecil yang menaklukkan rawa dan lumpur untuk tempat tinggal yang layak. Di balik hiruk-pikuk Jakarta modern, Tebet menyimpan luka dan harapan dari masa silam. Sore menjelang, Raka berjalan ke arah stasiun Tebet. Ia berdiri di peron, menatap kereta yang datang dari arah Bogor. Di pikirannya, ia membayangkan bagaimana dulunya rel ini dibangun, bukan hanya untuk ekonomi, tapi untuk menghubungkan perkampungan kecil dengan jantung Batavia. Setiap suara peluit kereta seolah membawa gema masa lalu. Suara para pekerja yang dulu menggali, menanam tiang, dan menata batu rel di bawah terik matahari. Sebelum pulang, ia membuka kembali catatan terakhir di buku itu. Jika kelak Tebet menjadi kota, jangan biarkan ia lupa dari mana asalnya. Tulisan kakeknya seolah berbicara langsung padanya, menembus waktu dan jarak. Raka menutup buku itu pelan. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai. Dari rawa yang dulu dianggap tak berharga, kini berdiri sebuah kawasan padat yang hidup 24 jam sehari. Dan ia bertekad, akan merekam semua kisahnya, agar dunia tahu bahwa Tebet bukan sekadar nama di peta Jakarta, melainkan saksi dari perjalanan panjang manusia melawan alam, waktu, dan lupa. Langit asap dan jalur baja. Senja menggantung di langit Jakarta ketika Raka kembali menapaki jalan menuju stasiun Tebet. Suara klakson bersahut-sahutan dari arah Jalan Kasablanka, sementara aroma aspal panas bercampur dengan wangi sate dari pedagang kaki lima. Namun bagi Raka, semua hiruk-pikuk itu hanyalah gema dari sejarah yang ingin ia pahami. Ia kembali ke Tebet bukan sekadar untuk mengenang masa kecil, tapi untuk mencari jejak masa lalu yang hilang. Masa di mana Tebet mulai berubah dari rawa sunyi menjadi nadi kehidupan Jakarta Selatan. Nenek Lasmi menyambutnya di rumah kayu tua yang kini dikelilingi gedung-gedung menjulang. Kau datang di saat yang tepat, katanya sambil menyeduh kopi. Dulu, waktu kau belum lahir, langit Tebet ini sering kelabu. Bukan karena polusi mobil, tapi karena asap batu bara dari rel kereta. Raka duduk di depan meja, menatap foto hitam putih yang ditunjukkan neneknya, deretan rumah panggung berdinding anyaman bambu, di belakangnya tampak rel kereta yang membelah Tebet Timur dan Barat. Ini tahun berapa, Nek? Sekitar tahun 1958, jawab Lasmi pelan. Waktu itu, ayahmu masih kecil. Di sini belum ada jalan raya besar. Cuma jalan tanah, becek kalau hujan. Tapi rel itu sudah ada. Kami semua bangga karena dari Tebet bisa naik kereta ke kota. Raka mulai menulis di catatannya. Dekade 1950-an, Tebet tumbuh di antara rel dan rawa. Para pendatang dari kampung-kampung sekitar datang membangun hidup baru. Di sepanjang rel, berdirilah warung,
bengkel sepeda, dan rumah kayu para pegawai negeri yang bekerja di pusat kota. Nenek Lasmi tertawa kecil, dulu kami menyebutnya Tebet Niwu, pembangunan baru. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah ingin memindahkan sebagian penduduk Batavia ke selatan, supaya tak terlalu padat. Maka mulailah Tebet jadi tempat tinggal orang-orang kantoran dan pensiunan Belanda yang memilih tetap tinggal di Jakarta. Raka mendengarkan dengan seksama. Ia membayangkan suasana waktu itu. Kereta api uap melintas membawa suara beratnya, anak-anak berlarian di pematang sawah yang kini telah berganti menjadi deretan ruko. Dari kejauhan, terlihat gundukan tanah yang kelak menjadi jalan raya Tebet Barat, dan di sisi lainnya, papan kayu bertuliskan, Proyek Perumahan Rakyat 1952, awal dari rancangan tata kota modern di wilayah ini. Namun, lanjut Lasmi dengan nada sendu, semuanya berubah ketika industri mulai masuk. Sekitar tahun 1960-an, muncul pabrik-pabrik kecil di pinggiran Manggarai dan Pancoran. Banyak warga Tebet yang bekerja di sana. Tapi bersamaan dengan itu, rawa-rawa makin banyak ditimbun. Air yang dulu jernih mulai menghitam. Raka mengangkat pandangannya. Ia teringat catatan kakeknya. Kita menaklukkan lumpur, tapi jangan biarkan lumpur menelan kita kembali. Kalimat itu terasa semakin relevan ketika ia melihat kondisi Tebet hari ini, banjir yang masih menghantui, kemacetan, dan kepadatan yang tak kunjung reda. Malam mulai turun, lampu-lampu kota memantulkan cahaya di kaca jendela. Raka memutuskan berjalan menuju Jalan Tebet Raya, tempat di mana dulu berdiri terminal kecil sebelum digantikan deretan kafe modern. Di sana, ia bertemu dengan Pak Darmawan, seorang pria tua yang pernah bekerja di Dinas Perhubungan. Kalau mau tahu sejarahnya, Nak, kata Pak Darmawan, Tebet itu lahir dari jalur baja. Rel kereta membuat wilayah ini hidup. Dulu, para pedagang dari Bogor berhenti di sini sebelum ke Pasar Senen. Ada pasar kecil dekat rel, tempat orang bertukar cerita dan barang dagangan. Sekarang, yang tersisa cuma kenangan. Raka merekam suaranya dengan penuh perhatian. Ia tahu, potongan-potongan kisah inilah yang akan membentuk dokumenter yang sedang ia susun. Tebet bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang bagaimana rel kereta menghubungkan nasib ribuan manusia, dari buruh, pedagang, hingga pegawai negeri. Ketika kereta terakhir malam itu melintas, Raka berdiri di pinggir peron. Ia menatap gerbong-gerbong yang berlalu seperti bayangan masa lalu. Suara peluitnya memecah keheningan, menggema di antara gedung-gedung kaca. Di saat itu, ia merasa seolah mendengar suara kakeknya lagi, rel ini bukan sekadar besi, Nak. Ini nadi kehidupan. Dari sinilah Jakarta berdenyut. Raka menutup buku catatannya dan menatap ke arah langit Tebet yang dipenuhi lampu kota. Langit yang dulu berasap kini bercahaya. Tapi ia tahu, cahaya itu lahir dari bara masa lalu, dari kerja keras orang-orang yang membangun kota dengan tangan, keringat, dan impian. Dalam hatinya, ia berbisik, Tebet, kau bukan sekadar tempat lahirku. Kau adalah kisah tentang manusia yang tak menyerah pada rawa, pada rel, dan pada waktu. Garis batas kota dan hati. Pagi yang lembab menyelimuti Tebet. Embun menetes dari daun-daun terembesi di pinggir jalan Tebet Timur dalam, sementara suara kendaraan mulai memenuhi udara. Raka berdiri di depan rumah neneknya, memandang ke arah gang kecil yang dulu menjadi tempatnya bermain bola. Kini, gang itu berubah menjadi lorong padat dengan deretan pagar besi dan rumah bertingkat yang berdempetan. Dulu di sini masih tanah merah, kata Nenek Lasmi sambil menatap ke arah rumah-rumah baru itu. Kalau hujan, anak-anak suka main lumpur. Sekarang semua di semen, semua berubah. Raka tersenyum pahit. Ia tahu, perubahan itu adalah bagian dari perjalanan Tebet di masa 1970 hingga 1990-an, masa di mana Jakarta sedang tumbuh cepat, menelan ruang-ruang kenangan dan menggantinya dengan beton dan kaca. Ia menulis di catatannya. Di masa pembangunan besar-besaran, Tebet menjadi perbatasan antara dua dunia. Antara masa lalu dan masa depan, antara mereka yang mempertahankan akar dan mereka yang membawa modernitas. Nenek Lasmi berjalan perlahan ke ruang tamu, mengambil foto lama yang digantung di dinding. Foto itu menampilkan suasana Tebet pada tahun 1978, jalanan yang masih sepi, anak-anak bersepeda di bawah pohon,
dan di kejauhan terlihat Masjid Al-Hidayah Tebet Timur yang baru berdiri kala itu. "Ayahmu ikut gotong royong bangun masjid ini," ujarnya. "Kami semua percaya, Tebet waktu itu bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat tumbuhnya rasa kebersamaan." Raka mendengarkan dengan hati yang berat. Ia tahu, pada masa itu, banyak warga Tebet yang mulai menjual tanahnya kepada pendatang baru. Para pegawai negeri, pedagang, dan profesional muda dari luar daerah datang membeli rumah di kawasan yang dulunya dianggap jauh dari kota. Tebet mulai menjadi permukiman kelas menengah baru, rumah-rumah berpagar tinggi menggantikan kebun singkong dan empang. Namun perubahan itu tak selalu berjalan damai. Waktu itu mulai ada gesekan, kata Lasmi dengan nada pelan. Warga lama merasa tersisih. Mereka bilang, Tebet bukan lagi kampung kita, tapi milik orang kota. Padahal, kita semua cuma ingin hidup layak. Raka menatap keluar jendela. Ia bisa merasakan perbedaan yang masih terasa hingga kini. Di satu sisi, ada aroma nostalgia kampung, suara adzan dari masjid kecil, ibu-ibu menjemur pakaian, pedagang bubur memanggil pelanggan. Di sisi lain, muncul deru mobil sport dan papan nama kafe yang bersinar di malam hari. Tebet menjadi cermin dari pertemuan dua zaman, dan di sanalah batas-batas sosial mulai kabur. Suatu sore, Raka berjalan ke Taman Tebet Barat, tempat anak-anak muda berkumpul sambil menyalakan gitar. Ia bertemu Arif, pria berusia 60-an yang dulu bekerja di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Arif pernah menjadi saksi perubahan besar ketika Tebet mulai dikelola secara administratif sebagai bagian penting dari perluasan wilayah kota. Tebet itu dulu kampung, tapi masuk peta kota tahun 1960-an, ujar Arif. Lalu mulai ramai di tahun 80-an, ketika Kasablanka dibuka, dan banyak kantor pindah ke Kuningan. Orang-orang mencari tempat tinggal dekat kantor, dan Tebet jadi pilihan. Lalu, apa yang hilang? Tanya Raka. Arif menatap jauh, mengembuskan napas panjang. Yang hilang itu bukan rumah, nak. Yang hilang itu kebersamaan. Dulu kita saling kenal, sekarang saling curiga. Dulu suara tawa lebih sering terdengar daripada suara klakson. Kata-kata itu menusuk Raka. Ia menulisnya di catatan kecilnya, ingin menjadikannya narasi utama dalam dokumenternya nanti. Malam hari, ia berjalan melewati jalan Tebet Raya yang kini penuh kafe dan restoran modern. Cahaya neon berpendar di udara, menggantikan sinar lampu minyak yang dulu dipasang di depan rumah warga. Di salah satu sudut, Raka berhenti di depan warung kopi tua milik Pak Raden, tempat yang konon sudah berdiri sejak 1965. Di sana, aroma kopi hitam bercampur dengan suara musik modern. Pak Raden menyapanya, "Kau cucunya Pak Suryo, ya? Dulu kakekmu sering duduk di sini sambil hitung bahan bangunan proyek rumah dinas." Raka mengangguk. "Saya sedang menulis tentang sejarah Tebet, Pak." Pak Raden tertawa kecil. "Kalau begitu, tulislah begini, Tebet adalah kota kecil yang mencoba menjadi besar tanpa lupa cara tertawa. Karena dulu, meski hidup susah, kita bahagia." Kalimat itu membuat Raka terdiam lama. Ia menyadari, batas yang memisahkan masa lalu dan masa kini tidak hanya soal bangunan, tapi juga soal cara manusia memaknai hidup. Tebet telah berubah wujud, tapi denyutnya tetap sama, denyut orang-orang yang berjuang untuk bertahan di tengah arus waktu. Sebelum pulang, Raka berhenti di jembatan Kasablanka. Dari sana, ia bisa melihat gemerlap lampu kota, rel kereta yang berkelok, dan bayangan rumah-rumah padat di bawahnya. Ia menutup matanya sejenak, membayangkan suara masa lalu, tawa anak-anak, panggilan pedagang sayur, suara azan, dan deru kereta. Semua berpadu menjadi satu lagu panjang yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah tumbuh di sini. Raka berbisik, "Tebet, kau memang berubah. Tapi di antara beton dan kenangan, kau tetap rumah bagi hati yang tak bisa berpindah." Ledakan beton dan rerumputan terakhir. Siang di Tebet kini terasa seperti panggung besar tempat semua hal terjadi bersamaan. Di satu sisi, deru kendaraan dari arah Kasablanka dan MT Haryono tak pernah berhenti. Di sisi lain, taman-taman baru dan ruang terbuka hijau mulai tumbuh di sela gedung-gedung tinggi, seakan berusaha bernapas di tengah kepadatan. Disinilah Raka Suryana berdiri, di bawah rindangnya pohon terembesi di Taman Honda Tebet, yang kini dikenal dengan nama Tebet Eco Park.
Ia memandangi hamparan hijau yang dulunya hanyalah lapangan tak terurus. Dulu, di sini cuma rumput liar dan tempat anak-anak main layangan, kata Nenek Lasmi, yang duduk di bangku taman dengan tongkat di tangan. Sekarang, orang datang dari jauh buat berfoto, jogging, atau sekadar cari udara segar. Dunia memang berubah cepat, Nak. Raka tersenyum samar. Ia tahu, perubahan itu tak datang begitu saja. Ia mengingat kisah dari catatan lama ayahnya. Era 1990-an hingga awal 2000-an adalah masa di mana Tebet tumbuh lebih cepat dari yang pernah dibayangkan siapapun. Ledakan beton, tulis ayahnya. Ketika setiap jengkal tanah diperebutkan, setiap pohon jadi korban, dan setiap kenangan perlahan hilang di antara suara mesin bor. Raka berjalan menyusuri taman. Di setiap langkahnya, ia merasakan tabrakan antara dua dunia, alam dan beton, kenangan dan kemajuan. Ia merekam suasana dengan kameranya, anak-anak berlari di jembatan kayu, pasangan muda berpose di bawah jembatan lengkung, dan di kejauhan, menara kaca menjulang dari arah Kuningan City dan Casablanca Tower. Pemandangan itu indah, tapi juga ironis. Waktu itu Jakarta gila-gilaan bangunnya, kata Pak Arif, teman lama Nenek Lasmi yang kini menjadi penjaga taman. Tebet nggak bisa menghindar. Orang berebut tanah di sini. Harga melonjak. Banyak warga lama jual rumah, pindah ke pinggiran. Rumah-rumah kayu jadi ruko. Gang kecil berubah jadi tempat parkir mobil. Rasanya semua mau jadi kota, tapi lupa jadi manusia. Raka mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, modernisasi membawa kenyamanan, tapi juga kehilangan. Kampung Tebet yang dulu penuh suara obrolan sore kini digantikan dengan klakson dan deru AC. Namun di tengah kepadatan itu, masih ada sisa-sisa kehidupan lama yang bertahan, warung kopi Pak Raden, masjid kecil di ujung gang, dan taman-taman sederhana yang kini menjadi oasis di tengah padatnya kota. Sore itu, Raka merekam wawancara dengan beberapa warga muda. Salah satunya, Dian, 28 tahun, pemilik kedai kopi di Tebet Barat. Buat kami, Tebet itu identitas, kata Dian. Tempat di mana semua orang bisa kumpul, anak nongkrong, seniman, pegawai kantoran. Tapi kadang aku mikir, kenapa kita harus kehilangan ruang hijau dulu baru sadar pentingnya bernapas. Kata-kata itu menggema di benak Raka. Ia memandang sekeliling, taman yang ramai, tapi dikelilingi oleh pagar beton dan jalanan besar. Ia teringat masa kecilnya ketika bermain bola di lapangan kecil dekat rumah neneknya, lapangan yang kini sudah berubah jadi kompleks perumahan elit. Rerumputan terakhir, gumamnya pelan, yang dulu jadi tempat tumbuh kenangan, kini tinggal dalam ingatan. Di rumah, Nenek Lasmi menatap foto lama keluarga mereka di depan rumah panggung kayu. Rumah itu sekarang sudah jadi minimarket, katanya lirih. Tapi tidak apa-apa. Asal kau tahu, tempat itu pernah jadi saksi tawa kita. Raka menatap neneknya dengan mata yang mulai berkaca. Aku akan menulisnya, Nek. Aku akan pastikan orang tahu apa yang pernah ada di sini. Malam turun perlahan. Lampu taman menyala, memantulkan cahaya lembut di permukaan danau buatan. Dari kejauhan, terdengar suara azan maghrib bersahut dengan musik dari kafe di seberang jalan. Dua dunia bertemu di satu ruang, seperti perbatasan waktu yang tak pernah selesai diperdebatkan. Raka menulis dalam catatannya. Tebet adalah kota yang belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Ia berlari mengejar masa depan, tapi di setiap langkahnya masih terselip jejak masa lalu, rerumputan terakhir yang menolak dilupakan. Sebelum pulang, Raka berhenti di jembatan taman, menatap pantulan cahaya gedung di permukaan air. Di langit, lampu kota berkelap-kelip, seperti bintang yang terjebak di antara kabut polusi. Ia menutup mata dan mendengar suara yang seolah datang dari masa lalu, suara kakeknya, suara ayahnya, suara anak-anak kampung yang dulu berlari di tanah becek. Semua berpadu menjadi satu melodi yang akrab namun jauh. Nak, suara Nenek Lasmi pelan di sampingnya, beton itu bisa menelan rumput, tapi tak bisa menghapus ingatan. Ingat itu. Raka menatapnya dan mengangguk. Ia tahu, cerita ini belum berakhir. Tebet masih terus berubah, masih terus tumbuh. Tapi di antara setiap lapisan beton dan gedung kaca, masih ada satu hal yang tak tergantikan, jiwa manusia yang membangunnya. Dan malam itu,
Di bawah cahaya lampu taman yang berpendar lembut, Raka berjanji dalam hati. Ia akan menulis kisah ini sampai akhir, agar ketika kelak tak ada lagi rumput tersisa di Tebet, orang-orang tetap tahu bahwa disinilah dulu, kehidupan Jakarta pernah bermula dari tanah rawa dan hati yang sederhana. Tebet di antara waktu dan kenangan. Pagi di Tebet selalu datang lebih cepat daripada di tempat lain. Di sela deru kendaraan yang mulai memadati jalan-jalan sempit, terdengar suara burung yang masih setia bernyanyi dari pepohonan di Tebet Eco Park. Raka berdiri di tepi jembatan lengkung taman itu, menatap ke arah matahari yang muncul dari balik gedung-gedung tinggi di Casablanca. Udara masih lembab, tapi segar, seolah kota ini berusaha memulihkan diri setelah puluhan tahun berlari tanpa henti. Sudah hampir 2 tahun Raka menelusuri jejak sejarah Tebet. Dari rawa-rawa masa kolonial, rel kereta yang melahirkan kehidupan, perkampungan rakyat yang tumbuh di bawah semangat kemerdekaan, hingga ledakan beton yang mengubah segalanya. Kini, ia kembali ke titik awal, tempat ia pertama kali memegang catatan tua kakeknya dan memutuskan untuk menulis kisah ini. Waktu tidak menghapus, nak. Waktu hanya menguji seberapa kuat kita mengingat, suara nenek Lasmi menggema di pikirannya. Perempuan tua itu kini sudah jarang keluar rumah, kesehatannya menurun. Tapi setiap kali Raka pulang, ia selalu bercerita, meski dengan suara bergetar, tentang masa-masa ketika Tebet masih bernafas seperti kampung. Hari itu, Raka duduk di bangku taman, membuka catatan terakhirnya. Ia menulis dengan perlahan. Tebet bukan hanya tempat di peta. Ia adalah pertemuan antara masa lalu dan masa depan, antara kenangan yang bertahan dan mimpi yang terus berubah. Sore menjelang. Raka memutuskan berjalan kaki ke arah stasiun Tebet, tempat di mana semuanya bermula. Stasiun itu kini telah modern, berdinding kaca dengan sistem digital, namun masih berdiri di atas pondasi yang sama, pondasi yang dulu dibangun oleh tangan-tangan buruh pribumi di awal abad ke-20. Setiap kali kereta lewat, Raka merasa seolah mendengar gema masa lalu, suara palu, tiang baja, dan seruan pekerja yang menantang matahari. Ia berhenti sejenak di peron, lalu membuka ponselnya. Di layar, terlihat rekaman wawancara, foto-foto lama, dan peta-peta yang ia kumpulkan selama 2 tahun. Semua itu akan menjadi bagian dari dokumenter yang sedang ia susun. Tebet, dari tanah rawa hingga kota yang tak pernah tidur. Namun, bagi Raka, film itu bukan hanya tentang sejarah kota, melainkan juga tentang dirinya sendiri. Ia teringat hari-hari ketika kecil, berlari di gang tanah merah, mendengar azan dari masjid kecil, dan duduk di beranda rumah nenek sambil menonton hujan menetes di genting. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang jauh, tapi masih hidup dalam setiap sudut Tebet yang ia lewati. Malam tiba. Lampu-lampu kota menyala serempak, membentuk lautan cahaya yang menakjubkan sekaligus menyesakkan. Dari atas jembatan Casablanca, Raka melihat pertemuan 2 dunia. Di bawah, rumah-rumah tua berjejer rapat, di atas, gedung-gedung raksasa dengan jendela-jendela kaca berkilau. Di sanalah, garis waktu bertemu, masa lalu yang tak mau hilang dan masa depan yang terus datang. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari nenek Lasmi masuk. Nak, kalau nanti filmnya jadi, ajak nenek nontonnya. Biar nenek lihat, Tebet kita belum benar-benar hilang. Air mata Raka menetes tanpa ia sadari. Ia tahu, waktu nenek mungkin tak panjang. Tapi kata-katanya menjadi api kecil yang terus menyala dalam hatinya. Ia bertekad menyelesaikan film ini bukan hanya sebagai karya sejarah, melainkan sebagai surat cinta untuk tanah kelahirannya. Beberapa minggu kemudian, dokumenter itu selesai. Pemutaran perdananya digelar sederhana di aula kecil dekat Masjid Al-Hidayah Tebet Timur. Warga berkumpul, dari anak-anak muda hingga orang-orang tua yang dulu pernah tinggal di sini. Layar putih terbentang, dan gambar pertama yang muncul adalah rawa-rawa hitam di bawah langit Batavia, disusul rel kereta, rumah-rumah panggung, dan wajah-wajah yang menua bersama kota. Suara narasi Raka mengisi ruangan. Di antara rel dan rawa, manusia membangun mimpi. Di antara beton dan cahaya, kita mencoba mengingat siapa diri kita. Ini bukan hanya kisah Tebet. Ini kisah tentang rumah, tentang waktu, dan tentang mereka yang menolak dilupakan. Saat film usai, suasana hening. Hanya terdengar isak kecil dari sudut ruangan. Nenek Lasmi duduk di kursi roda, menatap layar dengan mata basah.
Ia menoleh pada cucunya dan tersenyum. Kau sudah menepati janji, Nak. Sekarang Tebet punya suara. Raka memeluk neneknya dengan lembut. Ia tahu, semua perjalanan, penelitian, dan kenangan itu berujung di sini, bukan pada kebanggaan, tapi pada pemahaman. Bahwa sejarah bukan hanya deretan tanggal dan bangunan, melainkan napas manusia yang terus berjuang agar tak dilupakan oleh zaman. Beberapa bulan kemudian, Raka berdiri lagi di taman. Pagi masih muda, udara lembut menyentuh kulit. Di kejauhan, anak-anak berlarian di antara rumput hijau, sementara kereta melintas perlahan di atas rel. Ia menatap ke langit yang biru muda, dan dalam hati berbisik, Tebet, aku tak akan meninggalkanmu. Karena setiap jengkal tanahmu menyimpan langkah orang-orang yang kucintai. Dan selama aku menulis, selama aku mengingat, kau akan terus hidup. Raka menutup bukunya, menatap horizon Jakarta yang penuh cahaya. Tebet kini bukan lagi sekadar tempat, ia telah menjadi simbol perjalanan manusia. Sebuah kota kecil di tengah raksasa beton, yang terus bertahan di antara waktu dan kenangan. Dan di sanalah kisah ini berakhir, bukan dengan kata selesai, tapi dengan napas panjang yang menandai keberlanjutan. Bahwa sejarah Tebet akan terus hidup, selama masih ada yang mau menceritakannya. Tebet, napas kota yang tak pernah padam. Di antara denyut Jakarta yang tak pernah tidur, Tebet berdiri seperti halaman terakhir dari sebuah buku tua yang masih dibaca ulang. Dari rawa-rawa yang diselimuti kabut kolonial, dari deru rel baja yang membawa kehidupan, hingga cahaya kaca gedung yang menembus langit modern, Tebet adalah kisah manusia yang menolak dilupakan. Setiap jembatan, setiap gang sempit, dan setiap taman di sini menyimpan jejak perjuangan. Ia bukan sekadar wilayah di peta, melainkan cermin perjalanan bangsa, bagaimana orang kecil membangun masa depan di atas lumpur, dengan tangan, keringat, dan doa. Kini, meski waktu terus melaju, ada satu hal yang tetap, jiwa Tebet. Jiwa yang hidup di setiap tawa anak, di langkah pejalan kaki yang melintasi rel, di suara pedagang yang tak lelah memanggil pelanggan. Sebuah pengingat bahwa kota bukan hanya bangunan, tapi cerita tentang manusia yang mencintainya. Dan selama ada yang mau menulis, merekam, dan mengingat, Tebet tak akan pernah benar-benar hilang.